Menyambut tahun baru 2024 sebentar lagi, keamanan tentu perlu ditingkatkan, termasuk di ibu kota DKI Jakarta. Menurut data Badan Kebijakan Transportasi dan Kementerian Perhubungan, diperkirakan pergerakan masyarakat akan meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya dari 44,17 juta orang menjadi 107,63 juta orang. Dalam sinergi pengamanan ibu kota, Polri berkolaborasi dengan stakeholder lainnya yang aktif berperan dalam pengamanan demi menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi warga. Polda Metro Jaya menyiapkan 4.041 personil aparat gabungan untuk amankan tahun baru termasuk diantaranya 7 satuan tugas, yaitu Satgas Preventif, Satgas Kamseltib Carlantas, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas, Satgas Gakum, Penegak Hukum Satgas Tindak, Satgas Pam Humas, Satgas Pam Banop. Keamanan dalam perayaan menyambut tahun baru tentu hal yang sangat penting. Ibu kota yang aman dan damai tentu menjadi harapan kita semua. Dan pembahasan selengkapnya kita saksikan di iBreak berikut ini. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Pemirsa, keamanan dalam perayaan Tahun Baru 2024 tentu hal yang sangat penting. Hal ini terlihat bagaimana sinergi Polri berkolaborasi dengan stakeholder lainnya yang aktif berperan dalam pengamanan demi menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi warga. Saat sudah hadir di studio bersama dengan saya, Wadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan SHSIKMSI, dan Kadisub Pemprov DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai sinergi pengamanan ibu kota dalam menyambut Tahun Baru 2024. Selamat pagi Pak Doni dan juga Pak Syafrin, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Pagi. Sehat ya Pak hari ini ya, untuk sehat. menyambut Tahun Baru 2024, betul ya? Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh, Pak Doni, yang ingin kami tahu adalah bagaimana evaluasi tentang pengamanan dari tahun sebelumnya. Apakah mungkin akan banyak perbaikan yang dilakukan atau akan seperti apa? Ya, baik, terima kasih bahwa kegiatan pengamanan dalam rangka operasi lilin yang kita laksanakan, memang ada dua kegiatan. Yang pertama adalah pengamanan Natal, perayaan Natal itu sendiri, yang alhamdulillah berjalan dengan kondusif, lancar. Kemudian agenda yang berikutnya adalah pengamanan pergantian malam tahun baru. Tentunya agenda kegiatan ini kami dari polisian sudah mempersiapkan langkah-langkah dan juga kita mengevaluasi data tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kegiatan-kegiatan rutin tahunan, tapi tentunya dinamika dan juga pada hal-hal yang lain yang juga pastinya tentunya berbeda. Untuk itu kita juga mempersiapkan dengan langkah-langkah persiapan pengecekan sarana prasarana, kita juga lakukan langkah dengan gelar pasukan. Kemudian juga kita evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, memang bagaimana kita upayakan agar masyarakat bisa merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman, dengan aman, dan juga tentunya selamat. Jadi evaluasi tahun-tahun sebelumnya memang bagaimana hasil survei juga dari Kementerian Perhubungan, ada peningkatan arus lalu lintas. Itu kita lihat di hari ketiga operasi, hari Jumat atau hari Sabtu yang lalu, memang ada lonjakan volume kendaraan, terutama yang menuju ke arah luar Jakarta. Itu cukup ada peningkatan arus lalu lintas, kita lakukan upaya-upaya rekayasa lalu lintas. Kita sudah mempersiapkan dengan kita rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan TNI juga diperbantukan, sehingga kita optimis pelaksanaan keamanan operasi lilin tahun 2023 ini bisa dengan baik, aman, dan lancar. Baik, lalu untuk yang libur Natal sudah terlaksana, lalu kita akan menyambut libur untuk Tahun Baru. Lalu persiapannya apakah sudah 100% Bapak? Insya Allah kita sudah siap. Kemarin juga kami sudah rapat koordinasi dengan Pemprov, dengan pengelola tempat wisata, juga dengan PHRI. Kita sudah melakukan langkah-langkah rapat koordinasi. Kita juga melakukan simulasi dengan tactical core game oleh Korlantas, sehingga kita melaksanakan secara berkesinambungan dengan jajaran polda-polda terkait. Untuk kegiatan malam tahun baru kami sudah mempersiapkan dengan upaya-upaya rekayasa lalu lintas. Memang sebagaimana informasi ada beberapa kegiatan masyarakat. Ada kegiatan di malam tahun baru, ada Car Free Night, atau malam muda-mudi mungkin dari Pemprov yang akan menyiapkan, dari Dinas Pariwisata kemarin juga kami sudah rapat.
akan melaksanakan kegiatan panggung untuk masyarakat Jakarta. Kemudian juga tempat-tempat wisata yang lain, tempat keramaian yang lain di malam pergantian malam tahun baru, memang ada beberapa titik yaitu di Kota Tua, Taman Mini dan juga Ancol. Ini juga sudah kami lakukan upaya-upaya untuk pengamanan di sana. Kita sudah menyiapkan personil, melakukan penempatan baik yang personil secara tertutup maupun terbuka, agar pelaksanaan malam pergantian tahun baru bisa dilaksanakan juga dengan lancar. Termasuk juga di perayaan di hari liburnya tanggal 1. Ini juga kita perlu mempersiapkan karena malam tahun baru dan tahun baru hari tanggal 1 maupun tanggal 2 adalah juga hari libur yang juga perlu kita persiapkan dengan baik dengan menempatkan personil di tempat-tempat wisata. Ada tempat wisata yang memang menjadi potensi kerawanan kemacetan lalu lintas di sana, seperti Ragunan misalnya. Di sana memang masyarakat antusiasnya cukup tinggi, terutama di hari-hari libur seperti ini yang masyarakat dengan harga tiket masuk yang juga cukup terjangkau. Sehingga ini menjadi tujuan wisata masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Tapi kami sudah lakukan koordinasi juga sekali lagi dengan pengelola tempat wisata. Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan upaya-upaya mitigasi agar tidak terganggu aktivitas masyarakat yang lain dengan kepadatan lalu lintas. Baik, saya beralih ke Bapak Syafrin. Tadi sempat disinggung sedikit mengenai ada Car Free Night. Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ibu kota nih. Untuk titik pengamanannya, itu akan seperti apa? Atau mungkin untuk akses dan juga simulasinya akan seperti apa nih Pak? Ya baik, jadi dalam rangka memeriahkan pergantian malam tahun baru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global. Jadi dipusatkan di Sudirman Tamrin. Sekalian juga pada malam tahun baru itu kami melaksanakan Jakarta Car Free Night di Jalan Sudirman Tamrin, yang mana biasanya kita ada Car Free Day di hari Minggu pagi, ini ditiadakan, digantikan dengan malam harinya Sudirman Tamrin itu bebas kendaraan bermotor, tetapi ada pengecualian. Karena bersamaan dengan Jakarta Car Free Night itu akan ada karnaval. Jadi karnaval, jadi ada pengecualian untuk kendaraan peserta karnaval dan petugas pengatur lalu lintasnya itu diperbolehkan. Dan kemudian kami akan melakukan penutupan lebih kurang ada di sirip-sirip masuk sepanjang Sudirman Tamrin, ada 25 ruas jalan. Jadi akses yang menuju contohnya dari utara, Majapahit sisi timur, demikian juga Merdeka Barat sisi timur, ini akan ditutup. Kemudian jalan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan, terus sampai dengan di selatannya itu ada Jalan Pintu 1 Senayan juga akan ditutup. Sehingga seluruh lintasan di Sudirman Tamrin ini akan free. Kemudian secara bertahap akan dilakukan penutupan mulai pukul 18. Ini akan disaring dan mulai pukul 19.00 seluruh kendaraan dilarang masuk, termasuk Transjakarta. Kenapa? Karena pada pukul 19 seluruh panggung Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global di kawasan Sudirman Tamrin ini akan mulai. Akan start pukul 19, total ada 12 panggung. 12 panggung? Ya, mulai dari Monas sampai dengan di FX atau di sekitaran Bundaran Senayan. Dan kemudian juga kami bersamaan dengan itu agar tidak terpusat di dalam kota, di pusat kota, maka wilayah juga melaksanakan Malam Muda-Mudinya. Seperti contoh di Jakarta Selatan itu akan diselenggarakan di Kampung Budaya Setu Babakan. Jakarta Barat tadi disampaikan Pak Wadir di Kota Tua, juga di kantor wali kotanya. Jakarta Utara di kantor wali kotanya. Kemudian untuk Kepulauan Seribu juga ada. Pulau Seribu itu akan diselenggarakan di Pulau Untung Jawa. Dan Jakarta Timur. Jadi artinya kita harapkan selain di tempat wisata tadi, di Taman Mini, kemudian di Kota Tua, juga di Ancol, masyarakat memiliki alternatif. Jadi yang dekat dengan kediamannya, tempat tinggalnya bisa menuju ke wilayah masing-masing. Tidak semuanya harus ke
pusat tempat yang ke satu terpusat. tempat. Jadi terdistribusi normal, masyarakat Jabodetabek pun tentu kita harapkan bisa menjangkau semua tempat untuk perayaan Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global. Baik, lalu kalau tadi berbincang mengenai sudah ditutupnya untuk akses ke jalan-jalan raya utama gitu ya Pak ya, mungkin apakah ada tentang kantong parkir yang disiapkan atau masyarakat dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum? Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, masih bersama dengan saya Kiki Cahya dan kita masih bersama dengan Wadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan SHSIK MSI dan Kadisub Pemprov DKI Jakarta Bapak Syafrin Liputo, dan akan membahas lebih lanjut mengenai sinergi pengamanan ibu kota dalam menyambut tahun baru 2024. Bapak Syafrin, tadi kita sempat terpotong ya Pak ya, mengenai kantong-kantong parkir mungkin yang disediakan, kantong parkir tambahan atau mungkin masyarakat disarankan untuk lebih menggunakan kendaraan umum Pak nantinya. Iya, baik. Jadi untuk mengantisipasi masyarakat yang akan membawa kendaraan pribadi, kami telah melakukan inventarisasi terhadap jumlah kantong parkir yang ada di kawasan Sudirman Tamrin. Jadi total akan ada sebanyak 24 titik parkir, mulai dari Irti, kemudian Jalan Sabang, sampai dengan di kawasan Bundaran Senayan itu di Ratu Plaza dan FX misalnya atau GBK. Nah, lokasi-lokasi ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk parkir dan total ada untuk jumlah kendaraan bermotor yang bisa ditampung, ini total roda 4 sebanyak 21.900 roda 4. Yeah. Kemudian untuk roda 2 total kami inventarisir sebanyak 17.500 roda 2 dan bus bisa menampung sekitar 198. Artinya masyarakat yang memang jika dalam mobilitasnya menggunakan kendaraan pribadi itu bisa menggunakan ini, tetapi kami menghimbau agar masyarakat dalam beraktivitas menggunakan angkutan umum. Angkutan umum Transjakarta sebagaimana kita ketahui ini operasionalnya 24 jam. Jadi masyarakat jangan khawatir misalnya tidak mendapatkan akses dengan angkutan umum Transjakarta misalnya. Dan untuk operasional malam tahun baru setelah perayaannya untuk yang lintasan Sudirman Tamrin headway-nya akan kami tambah karena tentu masyarakat akan banyak di sana. Sementara untuk angkutan relnya berbasis rel MRT, LRT Jakarta, dan KRL ini akan operasional sampai jam 2 pagi. Kecuali untuk LRT Jabodebek yang dari Duku Atas sampai dengan Bekasi maupun kawasan Cibubur, ini akan operasional sampai dengan pukul 1.00. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, jika Anda membawa kendaraan pribadi, jangan parkir di ruas jalan yang kami tutup. Karena kami harus menyiapkan jalan-jalan tersebut sebagai jalur evakuasi. Dan untuk itu kami sudah menyiapkan 25 unit derek untuk mengantisipasi begitu ada yang parkir di tempat-tempat yang kami larang, itu pasti kami akan pindahkan, kami akan derek. Ditempatkan kemudian di pol dinas perhubungan. Sehingga begitu ada kejadian emergensi, kendaraan evakuasinya bisa langsung mengakses 25 ruas jalan yang sudah kami siapkan bersama-sama dengan Pak Doni. Jadi bukan berarti malam tahun baru bisa bebas parkir dimanapun ya Pak ya, karena mobil derek pun sudah siap siaga untuk menderek mobil yang bandel, dalam artian seperti itu ya Pak ya. Baik, saya kembali ke Pak Doni untuk jumlah personil nih Pak yang dikerahkan, akan ada tambahan atau akan seperti apa nantinya? Iya, kami sudah menyiapkan personil khusus untuk malam tahun baru dan perayaan pergantian tahun ini kami menyiapkan 1.534 personil. Yang juga dibantu dari pemerintah daerah, dari Dinas Perhubungan dan juga dari TNI sebanyak 384 personil. Artinya secara kekuatan personil, insya Allah kami sudah siap untuk menggelar personil. Kami akan melaksanakan sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadisub, konsentrasi masyarakat atau kegiatan-kegiatan masyarakat pada saat pergantian malam tahun baru. Ini titik-titik yang disampaikan di wilayah Jakarta, 5 wilayah Jakarta ini diharapkan nanti sebagaimana disampaikan masyarakat tidak menuju di satu titik kegiatan, semuanya ingin ke Car Free Night, maka nanti akan ada lonjakan masyarakat yang cukup tinggi. Ini juga mohon kerjasamanya kepada masyarakat agar melaksanakan kegiatan di wilayah masing-masing.
Nyata juga menyambung apa yang disampaikan Pak Kadisub bahwa kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan maupun juga sarana moda transportasi umum agar ini juga tolong diikuti aturannya dan ketentuannya, jangan sampai nanti ada masyarakat yang lain terganggu karena kan kita juga perlu mengakomodir aktivitas masyarakat yang lain. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di malam tahun baru tentunya kegiatan yang tadi kami terlibatkan dalam operasi lilin, ada satgas-satgas yang terkait yang kami sudah siapkan, termasuk juga situasi-situasi emergensi yang disampaikan oleh Pak Kadisub. Betul, kami kemarin sudah rapatkan dan ini sudah kesepakatan bahwa kami nanti meminta ada satu jalur yang disampaikan karena memang Transjakarta tidak beroperasional sampai 19.00 ke atas itu sudah tidak operasional ya Pak Kadisub, sehingga nanti jalur ini diharapkan kepada masyarakat jangan memenuhi di wilayah jalur busway atau disterilkan karena nanti situasi emergensi ini sangat dibutuhkan. Gitu nanti ada masyarakat kerumunan, pasti potensi kerawanannya adalah adanya mungkin yang pingsan, yang perlu pertolongan segera. Ini yang perlu kita siapkan jalur-jalur evakuasi, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang parkir. Jangan istilahnya membandel ya, kira-kira kalau sudah disiapkan di kantong parkirnya maka silakan menyiapkan. Nah kemudian waktu yang sudah ditentukan karena kita sepakati 18.00 itu sudah mulai dilakukan pembersihan. Langkah-langkah mulai mengeluarkan kendaraan-kendaraan yang masih ada di jalur Sudirman Tamrin, yang ada di perkantoran maupun yang ada di pusat-pusat perbelanjaan bisa melaksanakan aktivitas maupun kendaraan-kendaraannya bisa dikeluarkan dengan segera sebelum nanti penutupan total pada pukul 19 sampai dengan pukul 01 dini hari. Nah di sini ada juga jam kita berikan spare kurang lebih 1 sampai 2 jam untuk nanti penormalan kembali. Kita akan normalkan nanti pukul 03.00 itu sudah betul-betul bisa normal. Tapi mulai pentahapannya kami melakukan ada 01.00. Jadi begitu sudah mulai trompet sudah mulai pergantian tahun 00.00, kemudian ada 1 jam jeda untuk mulai masyarakat meninggalkan lokasi-lokasi. Kemudian kami juga akan menyiapkan personel patroli khusus yang disiagakan untuk menghimbau kepada masyarakat agar segera meninggalkan lokasi karena jalannya akan dinormalkan kembali. Seperti itu. Untuk tadi mungkin personel akan dipusatkan di pusat-pusat keramaian seperti ya Pak ya. Tapi yang ingin kami tahu juga antisipasi tindak kriminal atau gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama pergantian tahun baru ini. Tapi tidak hanya di pusat keramaian itu apakah akan ada lebih khusus lagi penempatannya? Jadi memang di operasi lilin ini kan kita terbagi bagi beberapa satgas. Yang salah satu kegiatannya ada juga kita melakukan patroli di tempat-tempat keramaian dan juga rumah-rumah kosong yang ditinggalkan pada saat libur tahun baru, pada saat libur Natal kemarin, maupun juga pada saat nanti malam pergantian malam tahun baru. Karena memang di situ ada potensi-potensi kerawanan, gangguan kamtipas yang mungkin akan muncul. Karena mungkin masyarakat sebagian ada yang merayakan dengan pesta kembang api. Di situ ada kerawanan yang kami juga sudah lakukan upaya-upaya antisipasi. Satgas-satgas kami, satgas preventif melakukan patroli-patroli di tempat keramaian, melakukan patroli di rumah-rumah kosong, itu pun kita melakukan secara simultan dengan masyarakat, juga dibantu untuk menjaga ketertiban lingkungan. Ini saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri untuk nanti bisa perayaan malam tahun baru ini meminimalisir atau mengeliminir tindak pidana kejahatan yang terjadi, yang biasanya terjadi pada saat pergantian malam tahun baru. Ada potensi gangguan kamtipmas seperti mungkin tawuran, ada juga mungkin nanti kecelakaan juga mungkin bisa timbul karena ini biasanya di menjelang akhir pada saat pengendara yang dalam konsentrasi yang tidak mendukung untuk mengendarai kendaraan, sudah kelelahan atau bahkan mungkin dipengaruhi oleh alkohol, ini juga salah satu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat agar mengendarai kendaraan dalam kondisi prima. Sehingga ini yang kita lakukan upaya-upaya antisipasi agar perayaan pergantian malam tahun baru ini bisa dilaksanakan dengan selamat tentunya ya, dengan aman dan nyaman. Baik, saya kembali ke Pak Syafrin untuk Car Free Night lagi nih Pak. Ini apakah sudah dilakukan simulasi sebelumnya atau sepertinya sudah langsung di hari H saja dilaksanakan? Ya tentu untuk pelaksanaan Car Free Night, sebagaimana juga yang sebelumnya dilaksanakan, ini polanya sama, tetapi ini ada hal yang baru di mana bersamaan juga akan ada karnaval. Jadi pada pukul 21.30 rencana akan dimulai start karnaval. Ada sekitar 11 rangkaian kendaraan yang akan masuk. Tentu
dengan sesuai dengan tema yang ada, itu tematik itu dibuat sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang akan ikut memeriahkan pergantian malam tahun baru di kawasan Bundaran HI dan Sudirman Tamrin. Dan untuk pengaturannya kami juga sudah melakukan koordinasi baik itu dengan jajaran Pak Doni di Telantas Polda Metro Jaya, TNI dan internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan kami tentu berharap bahwa di sepanjang Sudirman Tamrin ada 12 panggung dan musiknya itu disesuaikan dengan genre masing-masing. Jadi ada jazz, jadi masyarakat yang sekiranya saya penggemar jazz, ada pop, ada dan seterusnya. Jadi artinya kita harapkan ini terdistribusi di sepanjang Sudirman Tamrin dan tidak terfokus di satu titik. Yeah. Memang pada saat malam pergantiannya itu akan terpusat di Bundaran HI. Kita harapkan masyarakat bisa memeriahkan dan memiliki pengalaman bahwa pergantian malam tahun baru 2023 dan 2024 ada hal yang baru didapatkan di sana. Baik, kita masih akan berbincang lebih jauh lagi Pak Syafrin juga Pak Doni. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu sinergi pengamanan ibu kota dalam penyambut tahun baru 2024. Pak Doni, untuk sekarang mungkin memang di Indonesia masih belum ada ya, dan kita berharapnya untuk kedepannya masih belum ada lagi kasus untuk peningkatan COVID. Tapi di negara-negara sekitar ini sudah mulai tampak nih Pak, untuk kenaikannya. Apakah ada himbauan untuk prokes untuk masyarakat atau seperti apa? Iya, memang sebagai mereka ketahui ada kenaikan kasus. Kami juga sudah membahas itu kemarin di rapat teknis dengan juga dari Dinas Kesehatan juga hadir dari Pemerintah DKI Jakarta bahwa prokes juga harus diperhatikan karena memang ada crowd, ada kerumunan masyarakat pada saat malam pergantian tahun baru sehingga bagi masyarakat yang memang merasa kondisinya tidak sehat atau kurang sehat maka penggunaan masker pun juga itu dihimbau. Kami dari petugas juga sudah diinstruksikan agar juga pada saat nanti mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat menggunakan masker untuk antisipasi. Ini kan upaya-upaya yang kita lakukan meskipun mungkin dari resiko yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti pada saat COVID sebelumnya, tapi tentunya kita juga perlu mawas diri dan juga berhati-hati pada saat kerawanan mungkin aja bisa timbul pada saat nanti ada kerumunan masyarakat. Baik, ya. Bapak Syafrin, ini untuk masyarakat yang hendak merayakan tahun baru, himbauannya seperti apa? Ya, baik. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang akan ikut memeriahkan malam pergantian tahun baru 2023-2024 untuk menuju ke lokasi-lokasi kegiatan, apakah itu di pusat kota Sudirman Tamrin, selatan, timur, barat, utara, bahkan Kepulauan Seribu, kami himbau untuk menggunakan angkutan umum. Angkutan umum kami sudah siapkan dan semuanya sudah terintegrasi secara baik. Namun jika dalam berkegiatan ini tetap membawa kendaraan pribadi, silahkan parkir di tempat-tempat yang sudah ditetapkan dan ikuti arahan petugas di lapangan. Jangan parkir di tempat yang dilarang karena di sana akses tersebut kami siapkan untuk jalur evakuasi dan pasti akan kami lakukan penderekan. Kemudian kami juga menghimbau bagi masyarakat yang berada dalam kegiatan malam pergantian tahun untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena dengan kita membuang sampah sembarangan tentu ini akan membuat citra kita bersama menjadi kurang baik. Karena begitu bubaran kok banyak sampahnya. Ini yang kita hindari, tolong buang sampah di tempat yang sudah ditetapkan, ditentukan. Dan kemudian saya menghimbau untuk tetap jaga keamanan dan prioritaskan keselamatan diri masing-masing pada saat malam pergantian tahun. Barangkali demikian, Pak. Baik. Pak Doni, untuk crowd control nih Pak akan seperti apa? Karena pasti nanti akan ada juga di masyarakat yang konvoy atau arak-arakan. Itu akan seperti apa kontrolnya? Iya, ini juga yang biasa terjadi ya pada saat malam tahun baru, masyarakat euforia melaksanakan konvoy-konvoy, ya selama melaksanakan dengan tertib, berlalu lintas, dengan mematuhi aturan berlalu lintas, saya kira itu tidak bermasalah. Tetapi yang menjadi masalah pada saat menggunakan kendaraan-kendaraan
dengan tidak tertib berlalu lintas seperti bonceng tiga, Iya. kemudian arak-arakan dengan kendaraan-kendaraan terbuka yang tidak pada peruntukannya. Ini diharapkan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Petugas kami sudah kami siapkan untuk melakukan penjagaan dan juga patroli. Pada saat nanti ditemukan, maka kami lakukan penegakan hukum. Ya. Mengimbau kepada masyarakat sekali lagi agar mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga keselamatan pribadi diri masing-masing karena kita tidak ingin nanti ada korban kecelakaan pada saat malam pergantian tahun baru. Baik, Ya. mungkin yang terakhir Pak Doni, ajakan kepada masyarakat untuk merayakan tahun baru dengan tertib dan juga aman. Silahkan. Ya, kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta dan sekitarnya, kami dari kepolisian menghimbau agar bisa menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Karena ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Polri tapi kita semua bisa menjaga ketertiban masyarakat. Dan juga mematuhi aturan berlalu lintas. Ini sangat penting karena memang potensi gangguan Kamtipmas dan Kamsel Lantas utama potensi terjadinya kecelakaan juga cukup tinggi pada saat pergantian malam tahun, maka para masyarakat, terutama pengguna jalan, agar mematuhi peraturan berlalu lintas dan juga mematuhi para petugas yang ada di lapangan. Baik, terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Syafri sudah hadir pada hari ini dan semoga nanti lancar tugas di Amin. lapangan Amin, insyaallah. dan selamat tahun baru juga ya Pak ya. Selamat tahun baru juga. Terima Baik, kasih. pemirsa akhirnya saya Kicaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.